Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laki Mapreski dengan nomor induk mahasiswa 2101202069. Saya dari kelas A2 akuntansi semester 3, mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dosen pengampu Pak Ariski Andrinaldo SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan sistem keuangan di Indonesia. Selamat menonton. Sistem keuangan di Indonesia. Bagian yang pertama bisa kita lihat di sini ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dan tingkat bunga dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Di sini juga ada sistem moneter. Fungsi utama sistem moneter antara lain yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. Dan yang kedua, sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan keuangan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan atau moneter, juga merupakan sumber uang primer dari perbankan, pemerintah maupun bagi masyarakat. Fungsi pokok otoritas moneter antara lain yang pertama, mengeluarkan uang kertas dan logam, dan yang kedua menciptakan uang primer, dan yang ketiga memelihara cadangan devisa nasional, dan yang terakhir mengawasi sistem moneter. Bank berdasarkan kegiatan operasional. Di sini ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan, jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Sedangkan bank syariah merupakan jelas perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan untuk usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Indonesia yang disebut Bank BI. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank BI awalnya bernama Javasi Bank DJB yang didirikan berdasarkan oktroi pada masa pemerintahan Hindia Belanda menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut. Yang pertama, dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. Dan yang kedua, dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. Dan yang ketiga, dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkatnya intervensi. Bank Indonesia dipimpin oleh gubernur yang terdiri atas yang pertama seorang gubernur, seorang deputi gubernur senior sebagai wakil gubernur, minimal 4 orang maksimal 7 deputi gubernur dengan gubernur sebagai pimpinan dewan gubernur. Mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dalam pasal 8 huruf B, Bank Indonesia berwenang menetapkan penggunaan alat pembayaran, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran,
mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan secara singkat dari saya tentang sistem keuangan Indonesia. Apabila ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.